kaum penyembah berhala pertama di muka bumi dan raja mereka yang bertindak melampaui batas. Bertobatlah dari berhala-berhalamu. Kembalilah kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Sebelum penghakimannya tiba. Kalau Tuhan mengutus seseorang, pastilah malaikat yang agung. Bertobatlah, karena air bah akan datang. Lihat orang gila itu. Barang saya lebih baik. Dia sungguh bodoh. Selama 900 tahun yang panjang dan gelap, mereka hidup bergelimang dalam kesyirikan yang nyata. Saja berdoa. Suara-suara lantang terdengar di setiap sudut kota, menyerukan kesetiaan yang buta. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan pernah sekali-kali kalian meninggalkan Wad, Suwa, Ya'uk, dan Nasr. Di tengah kegelapan moral yang pekat itu, Nabi Nuh diutus bagaikan cahaya pelita untuk menyelamatkan kemanusiaan. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Dialah Tuhan yang benar. Lihat orang gila itu. Dia bicara apa? Namun alih-alih menyambutnya, mereka justru mencemooh dengan angkuh. Seorang nabi, apakah masuk akal? Jika Tuhan benar-benar ingin mengirim utusan, Dia pasti akan mengirim malaikat yang agung, bukan manusia biasa yang makan dan minum seperti kita. Walaupun sosoknya dipuji dalam kitab-kitab samawi, kaumnya sendiri menutup mata dan hati. Mereka menolak keesaan Allah dan bersikeras memeluk berhala-berhala bisu mereka. Ejekan mereka semakin menjadi-jadi ketika Nuh mulai melakukan hal yang tak masuk akal di mata mereka. Lihat apa yang dia lakukan. Kapal besar di tengah gurun. Dia sudah gila. Banjir tidak akan pernah datang. Kenapa kau membangun kapal raksasa ini di tengah gurun? Di mana airnya? Orang ini benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Tawa mereka menggema, memantul di antara bukit-bukit gersang. Hingga akhirnya, hari penentuan itu pun tiba. Air tidak hanya turun dari langit, tetapi menyembur dahsyat dari dalam perut bumi, seolah tanah pun muntah. Pada hari itu, tak ada seorang pun, kecuali segelintir orang beriman yang naik ke bahtera, yang bisa lolos dari cengkeraman air bah, yang merupakan wujud kemurkaan Allah. Aku akan selamat dari banjir ini. Aku akan mendaki gunung yang tinggi. Aku tidak butuh kapalmu. Teriak sang anak yang durhaka, menantang takdir dengan kesombongannya. Ini adalah kisah kehancuran terbesar dan paling menyeluruh dalam sejarah manusia. Kisah banjir besar Nuh, The Great Flood, disebutkan dalam hampir semua kitab peradaban kuno. Namun sebuah pertanyaan besar tersisa. Apakah air menutupi seluruh permukaan bola dunia atau hanya melanda wilayah peradaban manusia saat itu? Apakah sisa-sisa kapal yang ditunjuk Al-Quran ribuan tahun lalu itu masih ada hingga kini? Jika Anda sudah siap, mari kita telusuri kembali jejak sejarahnya dari awal mula. Menurut riwayat Ibnu Abbas selama 10 abad atau 10 generasi antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh, seluruh umat manusia hidup dalam fitrah Islam, tauhid. Saat itu, dunia damai dalam ketundukan kepada Sang Pencipta. Tidak ada kesyirikan, tidak ada seorang pun yang membayangkan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun waktu adalah musuh senyap yang bergerak perlahan namun pasti. Generasi datang dan pergi, dan setiap generasi baru melangkah sedikit demi sedikit menjauh dari kemurnian ajaran pertama. Titik balik terjadi ketika Nabi Idris diangkat ke langit. Kepergiannya meninggalkan kekosongan spiritual yang dalam di hati manusia. Namun masih ada pelita harapan. 5 orang saleh yang meneruskan ajarannya, yaitu Wad, Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr. Mereka adalah ulama dan pemimpin spiritual yang sangat dicintai, tempat orang-orang meminta nasihat dan bimbingan. Ketika mereka wafat satu persatu, duka cita yang mendalam melanda seluruh komunitas. Di saat itulah, iblis melancarkan tipu daya halusnya.
datanglah bisikan yang terdengar sangat logis dan penuh kasih sayang. Buatlah patung-patung rupa mereka di tempat mereka biasa duduk mengajar. Ini bukan untuk disembah, melainkan hanya untuk mengenang kebaikan, kesalehan, dan nasihat-nasihat bijak mereka, agar ketika kalian melihat patung itu, semangat ibadah kalian bangkit kembali. Awalnya patung-patung itu benar-benar hanya sekadar monumen peringatan. Tidak ada satupun dahi yang bersujud padanya. Namun waktu terus berlalu, generasi tua meninggal, dan ilmu agama perlahan memudar. Anak cucu mereka tumbuh tanpa memahami sejarah asli patung-patung itu. Perlahan tapi pasti, penghormatan berubah menjadi pengkultusan. Orang-orang mulai percaya bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan ilahi tersendiri, bisa menjadi perantara doa, menurunkan hujan, dan memberikan pertolongan. Syirik pertama dalam sejarah manusia pun lahir. Allah yang Maha Esa dilupakan, dan batu-batu mati yang dipahat tangan manusia kini disembah sebagai Tuhan. Di tengah kegelapan akidah ini, Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan hambanya tersesat selamanya tanpa peringatan. Dia mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Saat itu, Nuh berusia 50 tahun, sosok yang bersahaja. Sehari-hari ia bekerja sebagai penggembala atau pedagang. Ia dikenal memiliki perangai yang sangat lembut, tidak pernah berbohong, dan sangat bijaksana, sehingga kaumnya memberinya gelar Nuh al-Amin atau Nuh yang terpercaya. Namun, segalanya berubah ketika Jibril alaihi salam datang membawa wahyu. Nuh mulai berdiri di pasar-pasar dan tempat berkumpul, menyerukan dengan lantang namun penuh kasih. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Aku khawatir kalian akan ditimpa azab hari yang pedih. Kalau Tuhan mengutus seseorang, pastilah malaikat yang agung. Bertobatlah, karena air bah akan datang. Lihat orang gila itu. Barang saya lebih baik. Dia sungguh bodoh. Reaksi kaumnya sangat keras. Penolakan bukan hanya datang dari orang asing, tapi dari dalam rumahnya sendiri. Ini adalah ujian terberat bagi hati seorang manusia. Istrinya sendiri menolak dakwahnya karena hatinya telah membatu oleh tradisi leluhur dan tekanan sosial kaumnya. Begitu pula salah satu putranya, Yam atau Kan'an, yang memilih gaya hidup hedonis bersama para pemimpin yang sombong. Namun, rahmat Allah hadir pada anak-anak Nuh yang lain, Sam, Ham, dan Yafes, yang menerima kebenaran tersebut dengan hati lapang. Selama 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah dengan kesabaran yang luar biasa. Bayangkan, hampir 1 milenium ia mengajak mereka siang dan malam, secara diam-diam maupun terang-terangan. Namun, setiap kali ia memanggil, mereka justru memasukkan jari ke telinga dan menutupkan baju ke wajah mereka. Hanya sedikit sekali yang beriman, dan mereka rata-rata berasal dari kalangan orang miskin, budak, dan kaum lemah. Para pembesar kaum yang kaya raya mengejeknya dengan angkuh. Kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami. Jika Allah ingin mengirim Rasul, Dia akan mengirim malaikat bersayap, bukan manusia biasa sepertimu yang makan di pasar. Situasi semakin mencekam karena kaum Nuh hidup di bawah tirani raja yang kejam bernama Dermasil. Ia adalah penguasa absolut yang memproklamirkan diri sebagai penjaga utama berhala. Ia memungut pajak tinggi dari rakyat sebagai persembahan suci untuk patung-patung itu. Ketika mendengar tentang dakwah Nuh yang mengancam kekuasaannya, ia murka. Nuh diseret ke istana, diinterogasi di hadapan para pejabat, dipukuli dan dihina. Namun Nuh tetap teguh bak karang di lautan. Aku tidak berpaling dari kemuliaan leluhur, tetapi aku berpaling dari kesalahan fatal leluhur yang menyembah batu. Waktu berlalu. Dermasil akhirnya mati mengenaskan karena penyakit. Namun penderitaan kaum beriman belum berakhir. Penggantinya,
putranya yang bernama Nephlin jauh lebih sadis dan tiran. Nephlin memanggil Nuh dan mengancam dengan dingin. "Ayahku terlalu lunak padamu. Sekarang kau punya dua pilihan, diam selamanya atau menderita selamanya." Sejak hari itu, pintu neraka dunia dibuka bagi para pengikut Nuh. Mereka disiksa secara fisik, dilempari batu di jalanan, rumah mereka dijarah, dan mereka dikucilkan dari segala aktivitas sosial dan ekonomi. Setelah ratusan tahun berdakwah, Allah mewahyukan bahwa tidak ada lagi dari kaumnya yang akan beriman kecuali mereka yang sudah beriman. Hati Nuh pedih, namun ia harus menerima ketetapan itu. Nuh kemudian berdoa memohon keadilan agar bumi disucikan dari orang-orang kafir yang terus menyebarkan kerusakan. Allah menjawab doanya dengan perintah yang ganjil di mata manusia, membangun sebuah bahtera di tengah daratan. Perintah ini tidak instan. Nuh harus memulainya dari nol, yakni menanam pohon. Ia menanam bibit pohon Indian Oak atau saj yang terkenal kuat dan tahan air. Ia merawat pohon-pohon itu dengan sabar selama 40 tahun hingga tumbuh menjulang dan kokoh, siap untuk ditebang. Kesabaran Nuh dalam menanti kayu tumbuh adalah ujian ketaatan tersendiri. Ketika konstruksi dimulai di atas bukit yang gersang dan jauh dari sumber air, ejekan kaumnya mencapai puncaknya. Mereka menjadikan lokasi pembangunan kapal sebagai tempat wisata untuk menertawakan Nuh. "Wahai Nuh, dulu kau mengaku nabi, sekarang kau beralih profesi menjadi tukang kayu. Lihatlah orang tua gila ini. Bagaimana kapal raksasa ini akan bergerak? Apakah akan ditarik oleh ribuan sapi atau dia berharap kapal ini tumbuh sayap dan terbang?" Seorang nabi? Bukan, hanya seorang tukang kayu. Orang tua bodoh. Akankah sapi menariknya ke laut? Kapal itu bukanlah perahu biasa. Ia dibangun di bawah bimbingan langsung Jibril AS dengan arsitektur ilahi. Panjangnya sekitar 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta, terdiri dari 3 tingkat. Bagian depannya dirancang membelah ombak seperti dada burung. Papan kayunya tidak hanya dipasak, tapi dipaku dengan besi. Ini adalah momen pertama dalam sejarah peradaban di mana teknologi besi dan kayu disatukan sekuat itu. Dan seluruh lambungnya dilapisi aspal tertebal agar kedap air sepenuhnya. Tanda dimulainya azab akhirnya muncul dengan cara yang mengerikan. Tanur, oven atau tungku api di rumah Nuh memancarkan air. Suatu pagi, air mendidih menyembur deras dari tempat yang seharusnya membakar api. Nuh tahu itulah lonceng kematian bagi peradaban kafir. Ia segera memerintahkan para pengikutnya yang berjumlah sekitar 80 orang dan hewan-hewan, sepasang dari setiap jenis, jantan dan betina, untuk naik ke kapal dengan tertib. Langit yang tadinya cerah berubah hitam pekat dalam sekejap. Awan bergulung-gulung dengan pinggiran ungu yang mengerikan, membawa kegelapan yang belum pernah dilihat mata manusia. Pintu-pintu langit seolah jebol, menumpahkan air bukan sebagai tetesan, melainkan bagaikan curahan air terjun raksasa yang tak putus-putus. Bersamaan dengan itu, bumi merekah, memancarkan mata air liar dari segala penjuru, dari jalanan, dari lantai rumah, bahkan dari celah bebatuan. Di tengah kekacauan itu, Nuh melihat putranya yang kafir sedang berjuang di tengah air yang mulai naik. Naluri seorang ayah menyeruak, mengalahkan segalanya. Ia berteriak menembus deru badai. "Wahai anakku, naiklah bersama kami, janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Anakku, naiklah! Sekarang, jangan tetap bersama orang-orang kafir. Saya bisa bertahan hidup. Saya akan mendaki gunung tertinggi. Saya tidak butuh kapalmu.
Namun kesombongan masih menguasai hati putranya. Ia menjawab dari kejauhan, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang tinggi yang akan melindungiku dari air." Nuh kembali memperingatkan dengan suara parau, "Hari ini tidak ada pelindung dari ketetapan Allah kecuali bagi siapa yang Dia rahmati." Tiba-tiba, gelombang raksasa setinggi gunung datang memisahkan mereka. Putranya hilang di telan air, tenggelam bersama kekafirannya. Istri Nuh pun memilih nasib yang sama. Di istana, Raja Nephlin berlari panik ke puncak menaranya, berpikir itu hanyalah badai biasa. Namun air meledak dari lantai istananya sendiri, menghancurkan segalanya. Patung-patung Wad, Suwa, dan lainnya yang dulu dipuja-puja, kini tumbang tak berdaya. Wajah mereka menghantam lumpur, menghancurkan para penyembahnya yang berlindung di bawahnya. Tidak ada yang selamat. Peradaban itu musnah total. Kapal Nuh berombang-ambing di lautan global yang dahsyat. Ombaknya digambarkan seperti gunung, namun bahtera itu tetap kokoh dalam lindungan Allah. Bahkan, Ka'bah yang dibangun Nabi Adam pun diangkat oleh Allah ke langit, Baitul Ma'mur, agar tidak hancur oleh terjangan banjir. Selama berbulan-bulan, Nuh dan kaumnya hidup di dalam perut kapal, beribadah dan merawat kehidupan yang tersisa. Setelah bumi bersih dari kekufuran, Allah berfirman dengan kuasanya, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Seketika, hujan berhenti dan bumi mulai menyerap airnya. Bahtera itu pun berlabuh dengan tenang di puncak Bukit Judi pada hari Asyura, 10 Muharram. Nuh dan para pengikutnya turun dengan membawa keberkahan, disambut oleh pelangi harapan untuk membangun dunia baru. Setelah banjir surut, Nuh mendirikan pemukiman pertama pasca banjir yang diberi nama Semanin, artinya 80, merujuk pada jumlah pengikutnya, di dekat Gunung Judi. Ia mengajarkan mereka kembali bercocok tanam, berdagang, dan yang terpenting, bagaimana menjadi hamba Allah yang taat. Ia tak henti-hentinya memperingatkan generasi baru agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Jangan pernah lagi memberi makna spiritual pada batu atau patung, seperti nenek moyang kalian. Itu adalah jebakan setan. Dari 3 putra Nuh yang selamat, lahirlah bangsa-bangsa besar yang memenuhi bumi hingga hari ini. Sam menjadi leluhur bangsa Semit, termasuk bangsa Arab, Ibrani, Yahudi, dan peradaban Timur Tengah. Ham menjadi leluhur bangsa Hamid, menurunkan bangsa Mesir kuno, Afrika, dan kulit hitam. Yafes menjadi leluhur bangsa-bangsa Eropa, Turki, Asia Timur, hingga Ya'jud dan Ma'jud. Nabi Nuh dikenang bukan hanya karena kapalnya, tapi karena karakternya yang luar biasa. Ia adalah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Setiap kali makan, minum, atau mengenakan pakaian, ia tak pernah lupa mengucapkan Alhamdulillah. Ketika ajalnya tiba setelah hidup lebih dari 1000 tahun, ia ditanya tentang bagaimana rasanya hidup selama itu. Ia menjawab dengan metafora yang indah. "Aku mendapati dunia ini seperti sebuah rumah dengan 2 pintu. Aku masuk dari satu pintu, berjalan sebentar, dan sekarang aku keluar dari pintu yang lain." Ia dimakamkan oleh anak cucunya, dan meskipun lokasi pastinya menjadi perdebatan, ada yang berkata di Cizre, Mekah atau Najaf, namun tempat istirahat sejatinya adalah di hati orang-orang beriman. Kisah banjir besar ini meninggalkan jejak yang tak terhapus dalam memori kolektif umat manusia. Epos Gilgamesh dari Sumeria menyebutkan Utnapishtim yang selamat dari banjir dengan kapal. Tradisi Hindu menceritakan Manu yang membangun kapal besar. Mitologi Yunani memiliki Deucalion, dan legenda suku Maya, Aztec, dan Inka di benua Amerika pun memiliki kisah serupa tentang leluhur yang selamat dari air bah. Kesamaan kisah di berbagai belahan dunia yang terpisah samudra ini menjadi bukti kuat bahwa peristiwa ini adalah fakta sejarah, bukan sekadar dongeng. Apakah banjir itu menenggelamkan seluruh bumi atau hanya lokal?
Ini menjadi diskusi panjang para ulama dan sejarawan. Banyak ulama berpendapat bahwa banjir tersebut bersifat lokal, namun masif, melanda seluruh wilayah peradaban manusia saat itu yang belum menyebar ke seluruh benua. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan ilahi, bahwa azab hanya diturunkan kepada kaum yang telah didakwahi namun menolak. Nabi Muhammad SAW lah satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta, sedangkan nabi-nabi sebelumnya diutus spesifik untuk kaumnya. Terlepas dari cakupannya, kisah Nabi Nuh tetap menjadi monumen abadi tentang iman yang tak goyah, kesabaran tanpa batas, dan kepastian pertolongan Allah bagi mereka yang bertakwa. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami, sebagaimana Engkau melimpahkannya kepada Nuh alaihi salam. Jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit, dan lindungilah kami serta keluarga kami dari fitnah dunia akhirat. Selamatkanlah kami di dalam bahtera rahmat-Mu ketika badai kehidupan menerpa. Amin, ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi cahaya bagi hari-hari Anda. Jika hati Anda tersentuh oleh perjalanan Nabi Nuh alaihi salam dan ingin terus menelusuri jejak para nabi lainnya, pintu komunitas kami selalu terbuka. Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagikan hikmah ini kepada orang-orang terkasih atau tekan tombol subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga Anda.